Kembali lagi di podcast santai aja. Lu tau gak sih kalau flu itu baru ditemuin tahun 1357 ternyata gitu. Maksudnya istilahnya ya, bukan penyakit flu baru ada dari 1357. Gue yakin manusia purba yang hidungnya mampet juga mungkin udah ada, tapi namanya flu itu baru 1357. Jadi kalau lu misalkan hidup tahun 1355 nih, terus lu kayak gue kenapa ya hidung gue mampet, gue batuk-batuk, badan gue panas, kenapa ya? Temen lu nanya kan, ya kenapa? Lu jawab, ya gak tahu gue. Kenapa ini badan gue kenapa gitu, lu nggak tahu. Sampai 1397 barulah para dokter-dokter tuh netepin ini flu namanya. Berarti kan penyakit itu ada yang nentuin namanya gitu kan. Siapa yang nentuin namanya? WHO mungkin ya kan. Karena kalau kita pikir siapa yang nentuin nama penyakit, mungkin WHO, karena WHO aja di bahasa Inggris itu kan siapa gitu kan. Jadi ya jawabannya pasti WHO. Itu nggak ada hubungan sebenarnya. Tapi intinya penyakit atau kayak kondisi apapun itu tuh ada yang nentuin namanya apa. Kayak OCD misalnya, gue yakin dari zaman dulu, zaman batu udah ada orang OCD. Batunya di ngaturnya maunya rapih gitu ya kan. Dia kalau berburu maunya nombak rusa tuh presisi, kenanya di tengah jidat misalkan. Atau dia maunya nya tuh temponya jelas gitu, karena dia suka rapih. Dia OCD sebenarnya, tapi dia mungkin belum sadar itu namanya OCD. Overthinking misalnya, gue yakin tuh mungkin belum lama-lama banget istilahnya, tapi keadaannya pasti dari zaman kerajaan udah ada yang kayak, ada lagi gak ya nanti pemimpin sekeren Gajah Mada gitu. Gue bisa gak ya jadi prajurit yang baik gitu. Gue bisa gak ya nikah sama kembang desa di kampung sebelah gitu. Ini kalau kerajaan-kerajaan ini ntar tahu-tahu suatu hari dijajah, gue harus gimana gitu ya. Dan lebih sakit mana ya, dijajah sama penjajah atau sama pemerintah sendiri. Mungkin udah ada di zaman kerajaan yang overthinking, tapi dia belum tahu namanya ya kan. NPD misalnya, di sekolah mungkin kita punya dulu teman NPD yang narsis banget. Kalau ngomong itu tentang dia mulu gitu. Pokoknya apa-apa tentang dia aja. Tapi kita nggak pernah kan ngecengin dia kayak NPD lu, karena belum ada istilahnya. Gue selama SMA nggak pernah gue ngecengin orang NPD, terutama pas kelas 3 karena kan gue di DO kan, maksudnya udah di DO, ngecengin orang kan harus sama introspeksi. Karena kadang kayaknya semakin nyaman zamannya malah semakin banyak istilah-istilah kayak gini gitu. Manusia purba gue yakin nggak ada yang kayak, aduh susah banget ya berburu rusa hari ini, pada kenceng-kenceng banget larinya jadi burn out. Gue nggak ada. Pasti zaman penjajahan gitu orang ngomong kayak, Belanda nih rese banget nih, ngapa-ngapain repot, bikin anxiety gue kambuh aja. Nggak ada kayaknya begitu. Atau di zaman Orba gitu orang ngomong kayak, gila kebijakan sekarang nih otoriter banget sih, gue ngapa-ngapain jadi takut. Gue setiap ngeliat pemimpin pidato juga bawaannya malah jadi panic attack gitu. Nggak ada pasti ngomong kayak gitu di zaman Orba kan. Atau ada? Atau adanya justru di zaman sekarang, ya nggak tahu lah. Tapi intinya menurut gue masih ada beberapa kondisi orang secara mental terutama ya, yang mungkin WHO juga belum nentuin ini namanya apa gitu ya kan. Dan di sini gue akan bahas tentang beberapa kondisi mental yang mungkin WHO bisa mempertimbangkan untuk memberi nama pada kondisi-kondisi ini gitu. Contoh pertama, gejala typing gak yakin. Nih lu pasti pernah nih, lu lagi WhatsAppan sama temen lu gitu kan, terus karena balas-balasannya lagi cepet, jadi lu gak close tab WhatsAppnya. Terus temen lu tuh dia typing gak jadi, typing gak jadi, typing baru jadi, bukan typingnya, jadi sebel lo nya lama-lama. Atau kita kadang jadi pelaku juga, pasti pernah kan, kita udah nulis, aduh jangan gitu deh, kita tulis lagi, aduh kayaknya nggak gini deh, tulis lagi nggak jadi gitu, pasti pernah kan. Nah itu apa nama gejalanya tuh? Overthinking tentang typingan tuh apa gitu? Momen dimana seseorang tuh nggak yakin dan takut typing dia tuh nggak bisa menggambarkan yang dia maksud sebenarnya gitu kan. Gue kadang sering misalnya pengen bercanda di chat nih, tapi nggak jadi gue kirim karena gue mikir, duh nih kalau di chat nyampe nggak ya maksudnya bahwa ini bercanda gitu. Karena tuh ada banyak ketakutan loh di dalam situ ya kan. Takut dikira so asik, takut dianggap nggak ngerti, takut dikira typing lu norak. Mungkin kalau di pertemanan mungkin jarang lah ya. Misalnya gue ngechat sastra atau apos gitu, gue kayaknya nggak pernah typing nggak jadi, hampir nggak pernah gitu. Tapi kalau dalam konteks kayak kerjaan atau ada urusan, atau mungkin lu lagi PDKT sama orang itu kan, kayak zaman gue deketin bini gue dulu waktu masih PDKT, itu tuh pasti sering tuh beberapa kali typing nggak jadi. Kita tuh takut banget ngetik sesuatu yang salah di WhatsApp gitu. Lu pernah nggak ngelihat bapak-bapak teleponan depan Indomaret teriak-teriak gitu, halo pak, ya pak? Itu mungkin agak aneh dan mengganggu buat kita, tapi seenggaknya bapak-bapak itu nggak pernah ngerasain tuh gejala overthinking typing tadi. Kita tuh kadang kepikiran gitu, kayak aduh pakai tanda tanya nggak ya, pakai ketawa nggak ya, pakai WKWK nggak di belakangnya enaknya, atau hahaha aja, atau hehehe, atau shishi xi itu sih jangan ya. Tapi intinya gitu, karena ekspresi ketawa di chat itu kan
beda banget maknanya kan. Misalkan temen lu nge-WhatsApp nih, bro lagi di mana? Gue minta tolong dong, hehehe. Nah itu dia kemungkinan mau minta tolong sesuatu yang dia ada malunya juga gitu. Mungkin dia mau minta ide buat ngasih kado ke pasangannya apa, atau minta temenin surprisein pasangannya atau apa gitu. Ada thanksinnya, hehehe itu. Nah kalau chatnya, bro lagi di mana? Gue minta tolong dong, WK. Nah itu kita nggak deg-degan tuh, karena ya paling itu hal yang nggak penting ya dia pengen minta tolong gitu. Mungkin minta repost konten dia ke story, atau mungkin dia mau nanya tempat makan yang enak di deket tempat tinggal kita gitu. WK tuh nggak bikin kita deg-degan kalau di chat gitu, kalau dalam konteks minta tolong kayak gini. Tapi kalau nggak pakai ketawa, bro lagi di mana? Gue mau minta tolong dong. Wah itu kita deg-degan kan, ada apa nih? Dia mau minjem duit, atau dia gue harus jemput dia karena ada keadaan darurat apa gimana? Serem nih. Apalagi kalau dongnya dihilangin dan dia pakai caps lock gitu. Bro, gue mau minta tolong. Wah itu panik, mungkin langsung kita telepon orangnya ya kan. Ini udah keadaan darurat nih gitu kan. Berarti emang typing tuh ngaruh banget ke maknanya. Misal teman gue ngechat manggil doang, Za gitu. Itu gue nggak deg-degan nih. Ini mungkin ngajak nongkrong kali, atau misalkan nanya gue lagi di mana, atau bahkan mungkin berita baik mau ngasih kerjaan mungkin. Tapi kalau dia pakai caps lock sama tanda seru, Za gitu. Nah itu deg-degan tuh, dan bercampur excited juga karena ini kabar gede pasti. Entah ini berita baik atau berita buruk, tapi ini kabar gede pasti nih. Nah kalau dia pakai huruf kecil dan ada titik tiganya, Za titik. Nah itu lemes tuh. Ini ada berita buruk nih pasti nih, dia karena baru mulai aja udah lemes ya kan, pasti ada kabar jelek yang dia bawa. Tapi kalau pakai caps lock dan ada gokilnya, Za gokil gitu. Nah itu kita seneng tuh kan, ini berarti ada kabar yang baik banget gitu, kemungkinan besar ya kan. Ngaruh banget typingan ini loh. Makanya wajar kalau ada orang yang typing terus nggak jadi, itu wajar gitu. Nah WHO harus nentuin nih, ini gejala ini apa namanya, misalnya digital anxiety gitu misalkan, typing panic disorder gitu misalkan, atau bahasa Indonesia aja bingung keadaan typing misalkan gitu, disingkat BKT gitu kan. Contoh keadaan kedua, kepikiran sama omongan kita sendiri gitu. Jadi kita lagi nongkrong nih sama teman-teman kita, terus kita pulang gitu kan. Pas nongkrong nggak ada masalah apa-apa tuh. Pas kita di jalan pulang baru kepikiran, aduh gue ngapain ngomong kayak gitu tadi ya. Aduh tadi gue salah ngomong gak ya. Aduh gue pas ngecengin temen gue yang itu kelewatan gak ya. Pernah gak lo kayak gitu? Dan kadang gak cuma di jalan pulang doang. Kadang lu udah pulang, udah mandi, udah tidur, udah makan, besok paginya udah beraktivitas lagi, tau-tau keinget lagi, fuck kemarin kenapa sih gue harus ngomong kayak gitu, boleh diulang gak sih. Kadang bahkan lu ngerasa hidup udah berlanjut nih, udah lewat setahun gitu, tapi tiba-tiba lu lagi sikat gigi pagi-pagi kayak, aduh bukber 2023 jam 7:15, kenapa sih gue harus ngomong kayak gitu. Pernah gak lo kayak gitu? Tau-tau nongol aja itu pikiran gitu. Bukan kayak malu doang, tapi kayak otak lu tuh nyimpen memori tertentu di folder tertentu yang ketika lu lengah dibuka sama dia. Dan jarang hal-hal gede gitu. Jarang kayak, aduh gue kenapa dulu resign dari kantor ya, atau kayak gue SMA kenapa ngambil IPS ya, atau kayak gue pas kuliah ngapain PDKT sama cewek itu sih. Jarang. Biasanya cuman kayak lu salah ngomong sedikit lah, salah nada sedikit lah, atau orang nyapa lu responnya jutek lah, yang gitu-gitu yang muncul di pikiran. Rasanya lu kayak pengen langsung punya mesin waktu buat balik ke masa lalu, buat ngeganti satu kalimat itu doang. Yang dimana sebenarnya mungkin kalau lu lakuin itu dan kalimat lu revisi, mungkin gak ngaruh apa-apa juga ke hidup lu dan ke dunia ini. Mungkin orang yang lu takut lu singgung juga sebenarnya udah lupa 100% sama kejadian itu, tapi kadang kita tetap aja kepikiran gitu. Gua rasa sebaik-baiknya orang pasti minimal sekali pernah lah ngalamin kayak gini. Semua orang pasti pernah ngerasain kepikiran sama omongannya sendiri gitu. Ya kecuali limbat mungkin ya. Limbat mungkin agak jarang, kayak aduh gue bukber 2023 ngapain ya ngomong gitu, kayaknya sih agak jarang. Tapi kan kondisi ini belum ada namanya kan. Nah WHO harus ngasih nama nih buat gejala ini. Misalkan sometimes nongkrong stress disorder gitu ya kan, disingkat SNSD. Kondisi ketiga, nge-likes postingan orang tanpa nyimak dulu gitu. Misalkan temen lu posting foto nih, lu belum baca captionnya, belum ngapa-ngapain, udah lu like saja langsung. Atau temen lu posting reels nih, kita langsung like di detik pertama gitu, padahal kita belum nonton sampai habis juga. Itu mungkin memang mensupport dan ngebantu teman kita, betul. Tapi kan pertanyaannya, ngapain ya kita ngelakuin itu? Mungkin kita mikir, ya kan gue pengen support temen gue, makanya gue likes. Mungkin kita mikir gitu kalau kita mau positive thinking. Tapi apa jangan-jangan di hati kecil kita itu ada juga perasaan-perasaan kayak, gue pengen temen gue notice kalau gue likes gitu. Gue pengen gue kelihatan baik di teman-teman gue. Gue pengen biar gantian, biar ketika gue yang ngepost dia nge-likes juga gitu. Gue pengen dia inget kalau gue likes konten dia, supaya dia ngebales itu di suatu hari nanti ketika gue ngepost gitu. Apakah kayak gitu? Najis memang kalau kita pikir-pikir, punya pikiran kayak gitu. Tapi jangan-jangan ada loh di hati kecil kita. Karena kita kan nge-likes postingan loh. Kita pencet emoticon love di konten reels dia yang belum kita tonton sampai habis gitu. Itu kan kayak
Lu masuk restoran terus bilang masakannya enak banget mbak, padahal lu belum pesan apa-apaan. Mending kalau Reels kadang dia ngepost slide post nih, misalnya ada 10 foto gitu. Nah kita baru slide sampai ketiga udah kita likes duluan gitu, padahal kita belum lihat sampai habis. Kalau di slide ke-8 dia ternyata ngaku dia dukung Jeffrey Epstein, gimana? Lu udah terlanjur nge-likes. Apa sebenarnya alasan orang ngelakuin itu ya? Ya entah juga, tapi intinya WHO kayaknya harus ngasih nama untuk kondisi ini nih. Tapi kalau gue bisa ngasih nama, ini kan kayak masalah internal di hati masing-masing aja sebenarnya kan. Dan ini terkait konten orang juga gitu. Jadi mungkin gue ngasih namanya lebih kayak internal konten neological gitu, disingkat IKN. Oke, itulah kondisi-kondisi mental health yang gue rasa mungkin WHO belum menemukan ya, apa namanya. Mungkin kalau ada yang punya kenalan temen orang WHO, tolong di forward video ini supaya bisa segera diselesaikan lah masalah mental ini gitu. Dan semoga kita juga dijauhi dari gejala-gejala yang mungkin mengganggu pikiran dan menyebalkan ini selalu gitu ya. Oke, sampai ketemu di podcast santai aja berikutnya. Bye-bye.